so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman dan Miss, perkenalkan nama saya Julia Angelin Slamet dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan memberikan materi tentang studi kelayakan bisnis, dan bisnis yang saya ambil ialah Samosa King Snack. Ringkasan mengenai King Samosa. King Samosa adalah sebuah usaha dalam bidang makanan ringan yang merupakan inovasi baru dari makanan Timur Tengah samosa. Usaha ini dimulai dari sebuah usaha keluarga, kemudian ingin dikembangkan lebih kreatif agar orang tidak bosan dan penasaran dengan hal yang baru. Usaha ini memberikan cita rasa yang khas Timur Tengah samosa, namun berpadu dengan rasa yang modern seperti coklat dan lain-lain. Fokus dari usaha ini adalah menjadikan samosa makanan ringan yang berkesan modern karena mempunyai standar tersendiri yang dapat bersaing dengan makanan ringan modern lainnya. Pendahuluan. Rencana usaha yang akan dibuat adalah usaha makanan ringan Timur Tengah samosa. Pendirian usaha makanan ringan Timur Tengah samosa ini dilatar belakangi karena banyak konsumen yang ingin makanan ringan yang enak dan simpel. Usaha ini didirikan untuk memenuhi permintaan konsumen yang dijamin produknya mulai dari bahan yang higienis dan kemasan yang ramah lingkungan. Usaha ini didirikan sekaligus untuk memberikan kesempatan orang untuk bekerja karena dengan adanya usaha makanan ringan Timur Tengah samosa akan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, manfaat dari usaha ini bukan hanya untuk pemilik, tetapi juga untuk masyarakat lainnya. Tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, membuat perencanaan. Beberapa hal yang dilakukan dalam perencanaan adalah membuat jumlah dana atau modal, lokasi usaha yang akan didirikan, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan prosedur pelaksanaan usaha. Yang kedua, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Dengan rencana laporan studi kelayakan bisnis yang telah ditetapkan agar dilakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku seperti job description dan job specification. Yang ketiga, meminimalisir risiko. Membuat laporan studi kelayakan bisnis mampu memperkirakan risiko yang dapat kita hindari atau kendalikan dan mampu menganalisis apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari risiko yang besar. Kunci kesuksesan bentuk usaha makanan ringan Timur Tengah samosa. Harga. Di dalam penjualan, harga merupakan kunci kesuksesan paling penting karena konsumen akan lebih memilih harga yang paling murah di pasaran. Yang kedua, produk halal dan higienis. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk yang dibuat secara halal, dimulai dari bahan hingga proses pembuatan, sehingga konsumen tidak merasa khawatir jika mengkonsumsi produk ini. Bahan-bahan dan kemasan juga akan disterilkan sebelum dibuat sebagai produk. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Semua konsumen yang membeli produk pasti tidak hanya sekedar membutuhkan produk tersebut, tetapi mereka juga menginginkan layanan yang baik dan ramah, sehingga mereka akan merasa puas setelah membeli produk ini dan akan menjadi pelanggan yang setia. Yang keempat, tempat yang strategis. Tempat usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen akan membuat konsumen merasa nyaman saat ingin membeli produk usaha tersebut, dan tempat tersebut menyediakan lahan parkir yang mudah dan aman. Analisis makroekonomi, yaitu yang pertama analisis sosial budaya, yang kedua analisis teknologi, dan yang ketiga analisis hukum dan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sosial budaya. Sebagai
Sebagian besar masyarakat yang ada di DKI Jakarta mempunyai kebiasaan yaitu menikmati waktu luang dengan ditemani oleh makanan ringan. Oleh karena itu, usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa ini menyediakan makanan ringan dengan harga murah, rasa yang bervariatif, dan berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga makanan ringan yang bernama samosa ini merupakan pilihan yang sangat tepat jika masyarakat membutuhkan makanan ringan yang enak. Yang kedua, analisis teknologi. Usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa ini menggunakan teknologi seperti deep fryer yang membuat produk samosa ini menjadi matang dengan sempurna. Usaha ini juga menggunakan tablet kasir yang sangat membantu untuk transaksi pembayaran dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, analisis hukum dan politik. Pemilik usaha adalah yang sudah berpengalaman dalam pembuatan samosa. Oleh karena itu, pemilik usaha mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai usaha samosa tersebut. Perizinan yang harus dipenuhi ialah yang pertama, surat izin tempat usaha perorangan atau biasa disebut dengan SITU. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut SIUP. Yang ketiga, surat keterangan domisili. Yang keempat, izin gangguan, dan yang kelima, sertifikat halal. Analisis strength, weakness, opportunity, dan threat atau SWOT. Strength adalah salah satu kekuatan dari usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa ini adalah sudah banyak orang yang mengenal varian produk samosa yang dibuat karena usaha ini sudah berjalan sebelumnya. Yang kedua, weakness. Salah satu kelemahan dari usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa ini adalah mudah bergantinya tren dalam bentuk makanan ringan sehingga masyarakat mudah berganti selera. Yang ketiga, opportunity. A. Keinginan masyarakat yang menyukai makanan ringan yang simple dan murah tetapi enak sehingga samosa mempunyai peluang yang cukup besar. B. Masyarakat menginginkan makanan yang terjamin kehalalnya dimulai dari bahan sampai menjadi produknya. Yang keempat, trade. Persaingan dalam kreativitas merupakan tantangan terbesar dalam usaha makanan ringan karena masyarakat mudah bosan dengan produk yang tidak ada perkembangan inovasinya. B. Strategi. Strategi pemasaran yang digunakan melalui sosial media cukup banyak dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi usaha ini. Pemasaran. Segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Dalam pertimbangan lokasi usaha ini akan dijalankan di lokasi yang berdekatan dengan rumah penduduk, pasar, dan sekolahan, sehingga lokasi ini menjadi strategis untuk berjualan makanan ini. Yang kedua, demografis. Usaha ini ditujukan untuk kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Untuk anak-anak atau yang tidak menyukai rasa pedas, bisa dibuatkan samosa gurih yang tidak pedas ataupun rasa manis dengan isian coklat dan keju cheddar. Untuk yang menyukai rasa pedas, bisa dibuatkan samosa gurih sesuai tingkat pedas yang diinginkan, mulai dari level 1 sampai level 5. Yang ketiga, income segmentasi. Akan dibuatkan berbagai paket menu harga dari yang terhemat sampai tertinggi. Per pak, samosa berisikan 5 piece cheese dengan rasa gurih pedas maupun tidak pedas dijual seharga Rp35.000 dan per pak samosa berisikan 10 pieces dengan rasa manis dijual seharga Rp40.000. Harga ini disesuaikan agar semua kalangan bisa membelinya. Targeting. Tipe target yang digunakan dalam produk ini adalah product specialization, yang berarti usaha ini berkonsentrasi untuk membuat produk tertentu
yang bisa dijual ke beberapa segmen, menjanjikan pengakuan pasar yang kuat kepada pelanggan dalam area produk bisnis. Positioning. Agar produk ini sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, kami akan membuat berbeda dari yang lain. Seperti varian rasa coklat keju yang kami buat, jarang ada di toko lain dan kami akan menerima saran dari pelanggan untuk membuat inovasi yang lebih baik. Estimasi potensi. Pasar daerah Jakarta Pusat atau di bagian Tanah Abang. Q sama dengan N kali Q kali P sama dengan 174.332 dikali 2 dikali Rp40.000 sama dengan 13.946.560.000, di mana Q sama dengan itu total permintaan pasar, N jumlah pembeli, Q itu jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun, dan P ialah harga rata-rata satuan. Proyeksi penjualan. Usaha ini menargetkan peningkatan penjualan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, mereka menargetkan penjualan sebesar 14.400 box dengan harga jual Rp40.000 dan meningkat sebesar 20% setiap tahunnya menjadi 17.280 box di tahun 2020 dengan harga jual Rp42.000. 20.736 box di tahun 2023 dengan harga jual 44.100. 24.883 box di tahun 2024 dengan harga jual 46.305 dan 29.860 box di tahun 2025 dengan harga jual Rp48.620. Bauran pemasaran. Yang pertama, mereka akan memberikan produk makanan samosa yang terbaik dari segi rasa maupun penampilan sesuai yang diinginkan pelanggan, dan mereka akan selalu menerima kritikan atau saran agar mereka selalu bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih baik. Yang kedua, price. Mereka akan memberikan harga yang sesuai dengan porsi yang dipilih dan sesuai dengan budget pembeli seperti anak-anak maupun orang tua yang ingin membeli sehingga tertarik dan merasa puas dengan produk mereka dari segi harga maupun rasa. Place. Mereka akan menjalankan usaha ini di lokasi yang berdasarkan dengan perumahan penduduk, pasar, dan sekolahan seperti daerah Tanah Abang. Produk mereka juga bisa dipesan melalui nomor telepon yang akan mereka berikan. Promosi. Mereka akan mempromosikan produk makanan mereka melalui sosial media karena akan lebih memudahkan orang mengenal produk mereka. Mereka juga akan memberikan sampel atau contoh produk makanan mereka dan juga brosur mengenai produk mereka kepada warga sekitar lokasi penjualan dan di sekitar Tanah Abang. Keuangan. Investasi awal yaitu yang pertama, alat dapur. Alat dapur itu seperti kompor, deep fryer, wajan, 1 set pisau, nampan, spatula penggorengan, celemek, dan talenan. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah ditampilkan itu harga masing-masing dan totalnya Rp2.465.000. Yang kedua yaitu gas LPG 12 kg. Yang ketiga freezer box. Yang keempat tablet kasir. Yang kelima kursi 5. Yang keenam jaringan internet.
Yang ketujuh motor, dan yang kedelapan sewa bangunan. Teman-teman juga bisa melihat harganya pada gambar yang telah ditampilkan. Dan total semuanya ialah Rp78.455.000. Biaya-biaya. Jenis pengeluaran yang pertama, gaji karyawan yang terdiri dari A. Akuntan 1 orang, B. Administrator 2 orang, C. Cleaning service 1 orang, D. Kasir 1 orang, E. Tukang masak 5 orang. Yang kedua, refill gas LPG 12 kg. Yang ketiga, listrik dan internet. Yang keempat, twin wall atau packaging. Yang kelima, paper bag. Kalian juga bisa, teman-teman bisa lihat pada harga yang telah ditampilkan. Yang keenam itu bahan-bahan. Bahan-bahan itu terdiri dari kulit lumpia, daging cincang, bawang bombay, cabai hijau, bumbu gulai basah dan kering, coklat, keju, minyak goreng, garam, dan gula. Total semuanya ialah Rp2.720.000. Yang ketujuh ada bensin motor. Yang kedelapan penyusutan. Jadi jumlah keseluruhannya ialah Rp50.990.500. Rekapitulasi kebutuhan dana, jenis biaya. Yang pertama itu biaya bahan baku, yang kedua biaya administrasi umum, yang ketiga biaya kemasan, yang keempat biaya pemasaran, dan yang kelima kas minimal. Jumlah kebutuhan dana per tahunnya ialah Rp733.920.000. Perputaran modal kerja 18. Besarnya kebutuhan modal kerja ialah Rp40.773.330. Ya teman-teman dan Miss, jadi berikut ini adalah payback period atau untuk menghitung investasi, di mana investasi awal ditambah dengan modal kerja awal. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Berikut net present value atau NPV. Dari perhitungan NPV di atas diperoleh nilai positif Rp109.239.142. Dan ini menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan. Yang berikut profitability index atau PI. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang berikut internal rate of return atau IRR. Dari perhitungan IRR di atas bahwa modal yang diinvestasikan sebesar Rp119.228.333 apabila dibandingkan dengan suku bunga sebesar 50%, maka investasi layak diterima karena IRR bernilai 82,82%, lebih besar dari suku bunga. Yang berikut teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang berikut break even point atau BEP. Yang pertama itu ada perhitungan break even point pada tahun 2021. Yang kedua itu pada tahun 2022. Yang ketiga pada tahun 2023. Nah, dan yang keempat itu break even point menghitung pada tahun 2024, dan yang kelima itu break even point menghitung pada tahun 2025. Ya, jadi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil perhitungan analisis penilaian investasi dalam perspektif konvensional dengan tingkat diskonto biaya modal sebesar 50% yang dapat menghasilkan net present value atau NPV bernilai positif, yaitu
Rp109.239.142. Hal ini berarti pengembangan usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa layak untuk dilakukan. Penggunaan metode Profitability Index atau PI menghasilkan nilai positif yaitu sebesar 1,92, di mana nilai ini memenuhi syarat kelayakan Profitability Index karena melebihi angka 1, yang berarti usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa adalah layak. Dengan menggunakan analisis dari Internal Rate of Return atau IRR, diketahui sebesar 82,82% nilai yang melebihi biaya modal, yaitu sebesar 50%. Nilai ini memenuhi syarat kelayakan investasi. Maka penilaian investasi dalam perspektif konvensional di atas dapat diberi rekomendasi bahwa pengembangan usaha makanan ringan Timur Tengah Samosa adalah layak dilakukan. Berikut adalah daftar pustaka. Di sini saya akan memberikan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat.